Bapak Ibu, saudara-saudara yang mana sudah berdoa untuk saya. Kemarin hari ulang tahun saya yang ke-70. Jadi saya ini umur 70 tahun. Jadi yang mau khotbah sore ini adalah Oma. Amin. Oma yang mau khotbah, kita mau sharing firman Tuhan bersama-sama. Haleluya. Saya senang kami semua bisa ada dalam rumah Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan, hadirat Allah sudah turun di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami dan memulihkan kami pada sore ini. Dan kan saya mau kita buka Alkitab kita. Kita baca di dalam Kisah Rasul 13 ayat 13 sampai ayat 15. Kisah Rasul pasal 16. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang. Ini adalah Paulus dan Silas yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Garis bawahi, turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus atau apa yang dikhotbahkan oleh Paulus. Dia perhatikan. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi tema yang saya pakai itu tema sepanjang 1 tahun, everything must be changed. Jadi itu segala sesuatu harus berubah. Ada amin? Amin. Jadi subtema yang saya taruh adalah fokus. Tadi pagi ini firman saya sudah siap berapa minggu ya, 2 kan? Tadi pagi Bapak John khotbah juga tentang fokus. Jadi ini saya bicara subtema itu fokus. Fokus itu artinya potong taruh perhatian penuh. Amin. Entah dia anak orang dari kampung kota, kami taruh perhatian, atau berdoa kami taruh perhatian, berarti kami fokus. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, Lydia ini dia adalah seorang pengusaha, tetapi dia bisa mengatur waktu sehingga dia bisa beribadah bersama perempuan-perempuan yang lain. Tetapi Lydia berbeda dengan perempuan-perempuan yang lain. Karena namanya tercatat di sini, perempuan yang lain tidak tercatat. Karena apa? Pada waktu Paulus berkhotbah, Lydia itu mendengar firman Tuhan yang apa yang Paulus khotbahkan. Dan sesudah ia mendengar Tuhan dari sorga, dia meneliti setiap wanita-wanita yang hadir pada waktu itu juga sore ini. Ya, Tuhan lihat dari surga, aduh, ini perempuan luar biasa. Dia fokus, dia mendengar firman Allah, dia fokus. Banyak kali kita mendengar firman Allah, pendeta khotbah di sini, ya, kami main HP di belakang, kami tidak menghormati Tuhan dan kami tidak fokus. Tetapi si perempuan kaya, saya bilang dia kaya, karena dia pengusaha menjual kain ungu, itu kain para bangsawan, dan dia punya butik. Dan dia sebelum ke butik, ke tokonya, dia harus lihat ada sinagog, tempat ibadah, dia mampir ke sana. Dan waktu dia mampir, dia fokus kepada khotbah daripada Paulus. Dia tidak ingat entah sebentar dia punya apa tokonya, barang-barang yang terjual, barang-barang yang dijual itu terjual atau tidak. Dia tidak pikir itu semua. Dia mendengar
dengan baik-baik. Banyak orang mendengar, tapi tidak dengar dengan teliti, dengan baik. Dia tidak dengar dengan baik. Tetapi Lydia, firman Allah katakan bahwa dia dengar. Karena dia dengar, maka Tuhan Allah dari surga membuka hatinya. Membuka hatinya. Lalu sesudah Paulus khotbah, dia bilang, Paulus, beta mau bersama keluargaku, aku minta dibaptis. Karena apa? Dia bisa ambil keputusan untuk dia bersama keluarga dibaptis. Sebelum itu dia baru menjadi orang Kristen KTP. Tetapi pada waktu dia mendengarkan firman Allah yang Paulus khotbahkan, wow, dia bilang sesudah khotbah, dia bilang, Paulus, aku bersama keluargaku mau dibaptis. Langsung Paulus, Silas, dan Lydia sampai di rumahnya dia suruh semua yang ada dalam rumah siap diri untuk dibaptis. Bayangkan, berarti dia punya wibawa Allah. Dia sebagai seorang ibu, dia sebagai seorang pengusaha, apa yang dibicarakan di rumah, orang-orang dalam rumah begitu taat, ya. Mereka begitu taat kepada apa yang dia katakan. Semua keluarga dibaptis, satu keluarga dibaptis oleh Tuhan. Sesudah dia dibaptis, dia masih tawarkan kepada Paulus dan Silas. Dia bilang begini, itu ayat yang ke-15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Dia mengajak Paulus dan Silas. Katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah dia undang menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai Paulus dan Silas nginap di rumahnya. Tujuannya apa nginap di rumahnya Lydia? Supaya mereka bisa saksikan bahwa Lydia ini sudah lahir baru, sudah bertobat sungguh-sungguh, sudah tidak maki-maki lagi, sudah tidak marah pembantu lagi, sudah tidak judas dengan mama mertua, sudah tidak judas dengan bapak mertua, sudah tidak judas dengan ipar-ipar. Karena apa? Dia fokus. Kalau kita tiap tahun kita datang gereja sudah puluhan tahun, tetapi kalau tidak fokus, kita tidak akan mengalami perubahan. Ada amin? Amin. Jadi akhirnya Paulus dan Silas nginap di rumahnya. Karena dia ajak Paulus dan Silas ambil keputusan biar kita nginap di sini. Dengan tujuan Lydia maksudnya supaya Paulus dan Silas lihat bahwa dia punya hidup sudah tidak seperti yang dulu lagi. Karena apa? Dia fokus. Saya punya kesaksian. Pertama kali saya bertobat, saya benar-benar tidak mau ke KKR. Tetapi teman saya yang dua yang cantik sekali, orang hebat di Kupang punya anak, mereka datang ajak saya. Bilang begini, Helda, jalan ke KKR. Dia pemalas. Terus dia bilang begini, lu pergi pasti lu menangis. Terus beta juga pikir, menangis. Berarti ini pengkhotbah dari mana? Si A. Sesudah itu saya pergi, saya bukan duduk di depan, saya duduk di tengah-tengah sana. Tetapi saya fokus. Saya dengar ini khotbah, waktu Sangkor menyanyikan pujian, saya bilang ini luar biasa. Saya punya bulu roma berdiri. Karena apa? Hadirat Allah ada di sana. Dan pada waktu firman Tuhan disampaikan, karena saya fokus, waktu itu altar call, saya lari dari belakang sampai di depan altar. Saya menangis sampai pulang di rumah, saya menangis. Saya jatuh cinta pertama dengan Tuhan. Saya menangis dan saya menangis dan saya menangis. Besok saya menangis, hati saya hancur. Kenapa Tuhan bukan dari dulu? Saya bilang sama Tuhan. Jadi Tuhan rubah saya. Karena apa? Saya dengar itu pengkhotbah di perkhotbah. Saya dengar baik-baik, saya fokus. Dan teman-teman saya yang dua perempuan itu
Mereka juga hadir, dia bilang, saya lihat lu menangis. Saya bilang, bukan menangis, palesi, menangis, ingus, meleleh, segala macam air mata keluar. Di situ saya bertemu dengan Tuhan, saya mengalami perubahan. Nah, perempuan Lydia ini, dia fokus. Jadi waktu Paulus berkhotbah, dia dengar. Tuhan lihat dari surga, perempuan lain, cuek, dong main HP, dong sudah toy, dong taruh perhatian dengan pengkhotbah waktu khotbah. Tapi ini perempuan yang satu lain. Ini perempuan ini dia taruh perhatian. Nanti Tuhan bilang beta akan buka di hati. Dia mengerti apa yang Paulus berkhotbah. Dan akhirnya dia minta diri untuk dibaptis bersama seisi rumahnya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, tadi kita nyanyikan itu pujian dulu potong jauh. Sekarang ini sudah dekat. Tapi Tuhan bilang bukan cukup lu dekat, tetapi lu mau fokus kepadaku atau tidak. Lu mau dengar pendeta khotbah atau tidak? Atau lu hanya datang duduk, dengar, langsung pulang, selesai. Dulu kalau KKR atau kebaktian minggu biasa, saya tidak pernah fokus. Saya hanya pergi saja gereja, tapi saya setia. Pagi saya pergi, sore kaum muda saya pergi. Dan Tuhan mungkin dia lihat kesetiaan saya. Dia rubah saya, saya bertobat, dia rubah saya. Terus pulang jam malam bilang, tadi khotbah apa? Pokoknya khotbah sampai beta menangis. Tapi beta tidak tahu apa. Tetapi waktu mengikuti KKR yang luar biasa Tuhan bekerja, yang berkhotbah itu luar biasa. Yang berkhotbah itu bapak mama, saudara-saudara tahu siapa? Mantan pacar, sekarang suami. Jadi saya bertobat, begitu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ada lagi. Saya karena bukan saya perempuan, jadi saya angkat perempuan sudah ini malam. Ini saya khotbahnya angkat wanita-wanita begitu. Tapi saya mau kita baca di dalam, ada satu perempuan pelacur. Itu saudara pasti sudah tahu itu siapa. Itu perempuan pelacur. Yohanes 4 ayat 14 sampai 19. Saya baca ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, ini perempuan luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus bilang, pergilah, panggillah suamimu datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi perempuan ini dia, yang kedua, dia beri kesempatan untuk Tuhan berbicara dengan dia. Kadang-kadang kita tuh berdoa minta segala macam, tapi kita tidak pernah beri kesempatan untuk Tuhan curhat dia punya isi hati untuk kita. Jadi kita tidak tahu kekurangan kita itu apa, ya. Tetapi ini perempuan dia beri kesempatan, walaupun Tuhan Yesus sudah bongkar dia punya dosa percabulan, persinahan, ganggu rumah tangga orang, tetapi dia masih betah berdiri di hadapan Tuhan. Apa? Dia beri kesempatan untuk Tuhan mengoreksi dirinya. Jadi saya mau, dan Tuhan mau. Setiap kita datang ibadah kepada Tuhan, kita mau duduk sebelum worship leader naik, kita duduk di situ, lalu kita berdoa, kita bilang, Tuhan periksa beta. 1 minggu lama ini apa yang aku lakukan? Tuhan, engkau ampuni aku, Tuhan. Jadi beri kesempatan untuk Tuhan bicara. Perempuan pelacur ini, perempuan Samaria ini, awal
Yahudi, ya. Terus dia bilang sumur ini sangat dalam, tidak ada timba. Pokoknya dia segala macam alasan dia tidak mau kasih air untuk Tuhan Yesus, karena dia berpikir bahwa orang Samaria dan orang Yahudi tidak cocok begitu. Lalu Tuhan Yesus tepa di bawah, yang tadi saya baca. Tuhan Yesus tepa di bawah. Nah, lu mau gimana? Lu mau lari gimana? Tuhan Yesus bilang begini, yang tadi saya sudah baca. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami, hanya tukang selingkuh dengan suami orang. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi perempuan ini tidak bohong, dia berkata benar. Ya mungkin juga dia apa? Dia mau tutup justru bisa, ini Tuhan. Terus ayat 19, kata perempuan itu kepada Tuhan, kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tentu dia pikir-pikir orang Samaria, siapa yang tahu dia perbuatan? Ya mungkin orang-orang tertentu tahu bahwa ini perempuan pelacur. Makanya dia datang timba air itu bukan datang pagi, bukan datang sore, tapi dia datang siang bolong jam 12, orang pada tidur siang, orang pada sibuk masak di dapur, baru dia datang ambil timba. Tetapi saya mau katakan bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Entah dia pelacur, ya, entah dia pembunuh, dia yang selalu berbuat dosa yang menyakiti Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Dan pada waktu bertemu di sumur Yakub, di situ terjadi kebangunan rohani antara perempuan ini bersama Yesus. Perempuan ini tinggalkan tempayannya, dia tidak berpikir lagi mau timba air, mau bawa, mau masak di rumah, dia tidak berpikir. Bukan dia jalan ke kota Samaria, tetapi dia lari. Siapa yang kalau jumpa Yesus tidak ada sukacita? Siapa yang jumpa Yesus tidak ada damai sejahtera? Siapa yang jumpa Yesus dia tidak dipulihkan? Siapa orang sakit? Siapa yang jumpa Yesus dia tidak disembuhkan? Perempuan ini jumpa Yesus dia dipulihkan. Perempuan berdosa menjadi seorang perempuan, bilanglah dia penginjil waktu itu. Dia lari ke kota Samaria, dia tidak jalan seperti perempuan-perempuan yang lain jalan pelan-pelan. Tapi dia lari, dia berteriak kepada orang-orang satu kota Samaria, dia berteriak. Dia tidak malu. Dia bilang, datang dulu ada seorang nabi. Dia tahu keadaan saya. Terus satu kota Samaria orang-orang datang kepada Yesus. Hanya gara-gara perempuan pelacur ini yang bertobat. Saudara, bapak, mama, semua anak-anak muda, Tuhan akan tuntut kita kalau kita tidak menjadi saksi. Tuhan akan tuntut kita bila mana kita sudah mendengarkan firman Allah, lalu kita tidak menjadi saksi, mulai dari dalam rumah kita. Amin. Mulai dalam rumah kita, di kantor kita bisa bersaksi, di sekolah kita bisa bersaksi, di mana-mana kita bersaksi. Saya ikut KKR di Oiba, Pendeta Octavianus. Waktu itu dia khotbah, lalu seorang ibu juga cantik, orang kaya, dia baik dengan saya, dia hati murah, tapi saya tahu dia tuh kayak apa begitu. Jadi waktu saya pulang, bapaknya pendeta, saya pulang mampir situ karena dia ada studio foto di situ. Kami pakai pakaian tenun, jadi kami itu waktu saya belum menikah kita foto. Terus dia bapak pendeta bilang begini, Hilda, siapa yang khotbah? Pak Octavianus. Dia tahu mana yang pendeta tua, Pak Octavianus dia khotbah tentang perempuan Samaria. Terus beta khotbah kembali. Dia pun anak-anak memang beta pukul tiang karena temu. Dia pun anak dengar supaya dia bertobat, sudah begitu. Rumah tangga perlu dipulihkan. Banyak istri-istri yang tanpa ketahuan suami dia ada main di luar, apalagi pegawai kantor segala macam, mereka akan ada selingkuh, tidak tahu malu. Mereka tidak sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang mahal, karena kita sudah dibayar lunas
salib dengan darah Yesus yang mahal. Kita bukan dibayar dengan rupiah, dolar, bukan ringgit, bukan dirham, bukan. Kita dibayar dengan darah Yesus yang mahal. Kita orang-orang yang mahal. Jangan main-main dengan Tuhan. Saya percaya bahwa tidak lama lagi 1 Tesalonika 4:16-17, sangkakala Allah berbunyi, maka kita semua yang masih hidup siap untuk diangkat. Orang yang mati dalam Tuhan, mati dalam keadaan bertobat, dia diangkat lebih dahulu. Lalu kita, orang yang tinggal bagaimana keadaan mereka? Mereka akan hadapi dengan orang-orang antikris, dan mereka akan disiksa habis-habisan. Saudara mau disiksa, injak duri saja saudara sudah menangis, aduh sakit. Mungkin ada bisu sedikit, sakit. Jadi lebih baik kita mau sama seperti ini Lydia, pengusaha, perempuan pengusaha kain ungu ini, ya, pengusaha tekstil ini, dan mau sama seperti perempuan pelacur ini. Waktu jumpa Yesus, dia mengalami perubahan. Waktu jumpa Yesus, dia bertobat. Dia tidak ganggu orang punya suami lagi. Dia tidak ganggu anak-anak muda lagi. Karena pelacur biasa kalau sudah tidak dapat laki-laki tua, dia cari anak muda. Jadi ini masa-masa di mana orang percaya diuji oleh Tuhan. Kita lihat di mana-mana, kita dengar di Surabaya pendeta masuk penjara gara-gara pendeta pelacur, bikin rusak anak orang, beberapa perempuan yang dia rusaki. Nah, kalau kita tidak dekat-dekat dengan Tuhan, kita waktu datang gereja kita tidak fokus dengan Tuhan, kita tidak buka hati dengan Tuhan, kita tidak buka diri dengan Tuhan, kita gampang jatuh. Lu pendeta besar akan jatuh. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, waktu saya baca nih tentang ini perempuan Samaria, wow, awal-awal dia pikir ini Tuhan ini bukan nabi ya. Minta air, dia perlu minta air. So ada tiba alasan. Potong kalau mau Tuhan ngomong apa, kita tidak mau dengar. Kita punya bermacam-macam alasan sehingga kita menolak Tuhan. Amin. Orang yang tidak fokus dia gampang menolak Tuhan, gampang hancur. Karena apa? Firman Tuhan yang dia dengar dari sini tembus. Seperti kita dulu, kita tidak mengerti. Tapi sekarang dunia sudah terang, kebangunan rohani terjadi di mana-mana, persekutuan doa di mana-mana, kita pasti akan berubah. Nah, banyak orang belum bertobat, banyak anak muda belum bertobat, banyak ibu-ibu, bapak-bapak belum bertobat. Kita ini adalah tugas Tuhan buat kita semua yang hadir malam ini, untuk kita bisa injili. Cara injilinya jangan terlalu ekstrim. Bergaul dulu, bergaul, tahu di puisi hati kemana, di mau kemana, terus ikut. Lama-lama terus jadi akrab, mulai omong, wih kasihan itu ibu satu. Padahal dia juga kasihan itu ibu satu, dia punya suami pokok saya, pukul saya karena apa? Dia ganggu orang punya suami. Atau dia juga kasihan dia punya istri menangis, sedih, hancur, doa, puasa terus sampai setengah tulang putus kulit karena suami perbuatan yang jahat itu. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengalami perubahan, siap untuk berubah. Saya pikir begini, lu mau bertobat ke sana, lu mau berubah ke sana, kembali kepada kita. Biar Tuhan kirim malaikat dari surga untuk berkhotbah, atau nabi-nabi yang hebat yang dari Afrika yang berkhotbah, orang jatuh-jatuh, orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, orang yang mati dibangkitkan. Tapi kalau kita tidak fokus, kita tidak buka hati kepada Tuhan, lalu kita tidak dengar firman Allah dengan baik-baik, kita tidak akan mengalami perubahan. Nah, perubahan itu bukan pendeta yang datang mau kasih berubah. Pendeta itu dia hanya memberitakan firman Allah. Yang ambil keputusan untuk berubah, saudara dan saya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang
dan anak-anak muda yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang perempuan-perempuan yang saya angkat sore hari ini itu perempuan waktu dia sampai ke kota Samaria tadi saya singgung, ayat 29 dia bilang begini, "Woi, mari!" Dia bilang begitu. Dia bukan berteriak perlahan. Dia bilang begini, "Woi, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu ya yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Satu kota Samaria bertobat waktu mereka jumpa Yesus karena seorang perempuan pelacur. Luar biasa. Yang ketiga, akibat orang yang fokus, dia mengalami mujizat. Luar biasa. Tuhan Yesus bersama orang murid-murid dan banyak orang berbondong-bondong mengikut dia masuk datang ke kota Yeriko. Terus mereka keluar dari kota Yeriko, tidak ada berita apa-apa di kota Yeriko. Waktu mereka keluar baru terjadi sesuatu. Waktu mereka masuk tidak terjadi kebangunan rohani. Mungkin orang-orang yang di kota Yeriko itu sudah butuh Tuhan. Nah, yang mereka lebih suka berbuat dosa. Tetapi waktu Tuhan Yesus dan murid-murid bersama orang banyak yang berbondong-bondong keluar dari kota Yeriko, terjadi mujizat. Orang buta melihat. Orang buta melihat. Saya baca Markus 10, 46-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Titik. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, tidak ada kesaksian apa-apa, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Duduk di pinggir jalan karena dia seorang buta, lagi pengemis, mungkin sudah mandi bau busuk ya. Lalu orang-orang semua pada ikut Yesus, mungkin ada berteriak, ada yang berteriak Hosana bagi segala macam, ada yang memuji Tuhan. Lalu dia pergunakan telinganya karena matanya buta, dia tidak bisa melihat Yesus. Tetapi dia tanya, "Itu siapa?" "Yesus." Terus dia bilang, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia berseru, ya. Dia tidak tinggal diam. Pada waktu Yesus lewat, dia berseru, dia bilang, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang yang banyak-banyak di situ, mungkin murid Yesus juga bilang, "Woi, stop, diam, jangan berteriak." Apakah dia diam? Tidak. Dia tidak diam. Dia terus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Mama kalau baca, Tuhan Yesus berdiri, suruh panggil dia. Orang-orang yang tadi bilang, "Lu stop berteriak, lu stop, tidak boleh berteriak, diam." Itu orang-orang suruh. Malu kok? Apa dia bilang begini? Itu orang-orang bilang, "Siapkanlah dirimu, dia sedang memanggil engkau, pergi." Lalu Bartimeus, dia kasih tinggal dia punya jubah, dia punya jubah yang sudah kotor. Dia tahu diri. Dia mau ketemu Yesus, ini su bau asam, ini su kotor segala macam. Dia pergi Yesus, dia ketemu Yesus. Saya baca dulu. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dia tidak berhenti berseru kepada Tuhan. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, dengar ya, dia orang-orang tadi larang suruh dia diam, "Kuatkanlah hatimu." Munafik ya. "Berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang engkau mau aku perbuat bagimu?" Ya. Jadi ada tawaran dari Tuhan buat dia karena dia berseru. Dia berseru walaupun
dia berseru karena dia fokus, dia tahu bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus tanya dia, apa yang engkau mau aku perbuat bagimu? Ada tawaran dari Tuhan. Mungkin usahamu bangkrut, ya. Mungkin rumah makanmu tidak laku, tidak ada yang mengunjungi, ya. Mungkin kiosmu kosong, salonmu juga mungkin kosong, ya Pak. Ya bisa saja kosong. Lalu Tuhan datang. Tuhan bilang, apa yang engkau mau aku perbuat bagimu? Lalu tentu saudara-saudara akan menjawab, Tuhan ebe pun toko ini susepi, ini mulai virus corona ini beta pun toko susepi, aduh son ada pemasukan, pengeluaran lebih banyak, dan lain-lain dan lain-lain. Tuhan Yesus bilang, apa yang engkau mau aku perbuat bagimu? Dia sudah bilang, Tuhan kasih saya modal supaya saya jangan jadi pengemis. Walaupun saya buta seperti orang tunanetra yang di sosial, mereka bisa bikin aku untuk itu sapu segala macam, bulu ayam segala macam untuk jual. Kan dia bisa saja minta bilang, Tuhan kasih beta modal untuk beta tinggalkan ini tempat pengemis. Dia tidak bilang begitu. Tetapi dia tahu kekurangannya. Banyak kali kami kalau Tuhan tanya, kami tidak bilang begini, Tuhan berdosa terlalu banyak, beta terlalu menyakiti Tuhan ku hati. Sama kayak Bartimeus, Rabuni supaya aku dapat melihat. Dia tahu itu kekurangannya, dia buta. Kalau Tuhan malam ini dia datang lalu dia tanya, apa yang engkau mau aku perbuat bagimu, hai janda-janda? Hai pengusaha-pengusaha, hai anak-anak muda, apa yang engkau mau aku perbuat bagimu? Jawab, kekuranganmu di hadapan Tuhan. Kekuranganmu apa? Suka gosip? Silakan omong dengan Tuhan. Wih Tuhan, beta kasih omong orang satu hari ini sudah bisa. Si Bartimeus dia Rabuni supaya aku dapat melihat. Kita kalau Tuhan tanya malam ini Tuhan ada di sini. Kalau kita dengar firman Allah, lalu kalau ini Tuhan tanya, apa yang engkau mau aku perbuat bagimu jemaat PSJA Perjanjian Baru? Saudara silakan jawab kekuranganmu. Jangan sedikit Tuhan pendosa ada barasu habis Tuhan. Tolong Tuhan, anak-anak uang sekolah sudah habis, bisa bayar sekolah. Jangan minta kekurangan ini yang seperti suka gosip, dia suka baca Alkitab, suka berdoa, orang ajak datang gereja itu setahun satu kali baru datang gereja. Kekurangan kita ini kita yang tahu. Amin. Kekurangan saya ini saya yang tahu. Dan suami saya mungkin tahu tapi tidak tahu sepenuhnya. Tetapi kekurangan saya tahu dan Tuhan tahu. Makanya Tuhan datang dan tawarkan kepada Bartimeus, apa yang engkau mau aku perbuat bagimu? Bartimeus dia tahu diri. Dia sambil bilang, Tuhan kasih beta dirham. Beta perlu modal Tuhan. Beta mau Tuhan angkat beta, pindahkan beta dari ini tempat pengemis ini. Beta sudah mau Tuhan. Tetapi dia bilang, dia tahu kekurangan mata buta, sudah bisa dijawab apa. Rabuni supaya aku dapat melihat. Saudara, Bapak Ibu, ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia tahu diri, ya. Setelah dia mengalami mujizat, matanya sudah dicelingkan, dia sudah seperti orang yang sehat, seperti orang-orang lain bisa melihat. Dia sudah pulang ke rumah. Tuhan Yesus pelayanan di mana di Iko-Iko. Dia tahu diri. Potong banyak kali dulu kami di gereja yang lama, ada seorang ibu menikah tapi belum punya anak. Jadi Bapak Gembala, kami hamba Tuhan berdoa. Sesudah berdoa sampai saat ini dia tidak pernah datang ke gereja. Sudah dapat anak sudah nyong, nona semua. Mungkin ada juga yang sudah tahu. Itu namanya tidak tahu diri. Kita sudah susah. Kita punya kandungan sudah ditutup oleh Tuhan. Lalu kita berdoa,
Tuhan buka dia punya pintu punya kandungan, lalu dia mengandung. Dia tahu dia tidak kembali lagi ke gereja untuk bersyukur bersama-sama dengan kami. Tidak. Seringkali terjadi di setiap kita. Setelah kita dapat berkat, kita berdoa, Tuhan kasih kita berkat, kita lupa mengucap syukur. Lupa mengucap syukur. Saudaraku, bapak mama yang saya kasihi, saya ini barusan bulan Januari kan, saya dapat hadiah mobil 0 kilometer. Saya tidak pernah berdoa untuk Tuhan kasih saya mobil, karena saya punya mobil ini Panther sudah 16 tahun dari tahun 2005. Jadi saya pakai pelayanan, pernah ke Kapan, ke Keva, lalu ini kampas kopreng habis, tidak bisa jalan, asap keluar. Terus saya ingat ibu-ibu taruh tangan, Tuhan ganti auto. Jadi kita harus naik bemo, datang ke Soe, ada mentir kerja itu, baru kita pulang datang di Kukang. Terus begitu, pulang lagi. Pokoknya ini auto, namanya auto tua tuh. Tapi setelah itu, ini mobil Panther, saya kok tambah hari tambah lembut begitu. Padahal ini solar ini, kok tambah enak, ini bisa mau jual begitu. Sudah mau jual, dan beta sudah pikir akan dapat mobil baru begitu. Waktu itu anak saya Gerard yang memberi saya mobil, dia hubungi dengan anak saya, mama mau auto warna apa? Terus Gerard bilang, mama mau hitam, mama mau warna hitam. Gitu. Padahal saya ini mau warna putih. Terus cari ini warna hitam, sampai dia telepon ke Jakarta, tidak ada warna hitam. Karena saya mau warna putih, Tuhan ini ikut kita mau. Dia punya pemberian itu tepat waktu. Lalu apa yang terjadi? Dia klakson, dia punya istri bawa dia auto, ini Gerard bawa auto, lalu Gerard bawa ini auto baru warna putih. Saya ada lagi di kamar baca-baca, terus klakson bunyi, besar saya pikir ada apa? Tahu di tempat parkir saya di garasi ada mobil putih. Saudara, 3 minggu, hampir 3 minggu, saya tidak berani bawa itu mobil. Karena apa? Saya punya hati hancur. Ada ibu bilang begini, hei kok saya bersyukur kok ini orang suka kasih auto udah jalan, suka tempat jalan. Tapi karena apa ya? Saya pikir Tuhan pun baik ya. Kita dapat mobil bagus ini Tuhan, warna putih yang kita suka lagi Tuhan. Kenapa? Saya sudah tabur. Kita jalan kaki, naik motor, naik Vespa, naik mobil bekas, sampai naik mobil baru, sampai mobil baru semua 16-17 tahun. Saya juga tidak minta. Makanya firman Allah bilang, apa yang tidak engkau pikirkan itu yang Tuhan lakukan. Jangan terlalu rakus dan Tuhan kalau minta apa-apa tuh mau ya wah begitu. Beta sonde BBI Tuhan ini. Berdoa saya untuk jamaah, untuk hamba Tuhan, untuk ibu-ibu. Pokoknya berdoa. Tidak pernah saya berdoa minta untung. Sampai Pak John pernah bilang, jual itu auto kalau tambah dulu pilih auto jangan kredit lain. Tapi beta kayak seperti cuek sebegitu. Saya punya anak dong, telepon menangis, mama dapat auto kok dalam hari tua. Saya dapat mobil, itu ulang tahun saya pakai mobil baru. Setiap saya naik, saya bawa mobil ini, saya mesti, air mata mesti jatuh. Karena, aduh Tuhan. Kalau Bapak Gembala dapat ya, saya tidak terlalu itu ya. Karena dia Gembala, dia berkhutbah, ya. Dia capek kerja, ini gedung segala macam. Kok saya bisa dapat mobil? Saya bertanya-tanya dengan Tuhan. Yang Tuhan kasih bukan Tuhan lihat orang. Tuhan lihat lupa hati berserah dan Tuhan atau tidak. Lupa rohani itu bertumbuh atau tidak menjadi orang yang dewasa rohani atau tidak. Lalu Tuhan lihat juga lu kikir kosonde. Orang ada susah di sana, lu ada uang tapi lu tidak.
tidak juga untuk memberi buat orang tetangga di rumahmu. Saya pernah, kita ada 100 orang lebih siswa. Waktu itu Pak John ada menginjil 1 bulan di Makassar. 1 bulan Pak John menginjil di Makassar. Lalu saya dengan ini anak-anak yang mana dulu saya badan kurus. Ya saya dengan siswa, dong model ke saya itu siswa. Aduh, jadi berdoa. Rabu saya persekutuan di Ibu John Mesa ke rumah. Uang saya lupa tukar, 5.000 1 daun. Aduh, kalau mau tolong kepala malu, ibu baik. Kalau ada gereja, ibu John Karman, terus tolong kepala. Saya main buka entah, beli aduh itu orang semua yang seorang kolektif semua dekat-dekat itu Karman. Besok salah seorang lebih potong masa apa nih, makan apa? Pakai pikiran akal, apalagi potong ibu-ibu. Pak John soalnya ada lagi, aduh saya berpayah. Aduh mau kasih jangan. Dalam nama Yesus saya taruh di 5.000 doang itu besar. Lalu kita pulang doa malam tuh sampai selesai jam 12, pagi lagi jam 4 kita sudah berdoa. Selesai berdoa, ada beras, ya, ada uang walaupun sedikit untuk pas belanja hari itu. Apapun yang Tuhan buat, Tuhan melakukannya. Kami bersyukur, kami menikmati kuah asam, tempe itu cukup sudah. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu ada mujizat yang terjadi. Saya bilang mujizat karena apa? Saya ke pasar, itu uang uang noe sulap, bilang begitulah. Jadi saya tidak taruh di dompet, saya ke pasar dan 1 siswa. Jadi saya begini lalu saya jalan taruh di belakang. Jadi saya beliin siswa, kau beli ini apa? Daging tulang 1/2 kilo. Itu waktu daging tulang 1/2 kilo berapa ratus begitu. Lalu di sini di gereja sini ada pepaya muda. Nah kita tinggal beli ikan sardin kok murah, lalu campur rentau tepung kita goreng. Itu Ibu Bea tuh ada mungkin ya. Ibu Bea dia siswa dulu. Lalu sudah tidak lama sebelum saya beli ikan, ada satu Ibu John orang Palembang, anaknya kuliah di sini. Dia berteriak, dia bilang, Ibu John mau belanja apa? Terus saya bilang, mau beli tulangan, mau beli ikan. Jadi saya omong nih ke doi apa gimana? Aku mungkin doi itu. Jadi saya bilang mau beli. Dia bilang ibu nggak usah beli ikan ya. Ini ada ikan 1 keranjang, ikan 1 keranjang ikan yang besar-besar. Saya bilang aduh terima kasih Tuhan. Saya mau menangis menjadi menangis. Aduh ibu makasih Tuhan berkati. Terus kita jalan. Saya bilang berdiri kau mengucap syukur dulu. Ma dalam hati saya dulu yang kayak orang Farisi kalau berdoa berteriak. Jadi kita mengucap syukur. Sesudah pulang kita masak itu ikan tidak tahu berapa hari baru habis itu ikan. 100 orang lebih, tapi kita harus irit begitu. Jadi kita jadi orang Kristen, orang percaya hamba Tuhan, stop mengeluh. Amin. Stop mengeluh tetapi bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan kita hadapi, tetap bersyukur. Terlalu banyak kesaksian pribadi saya dan suami, anak-anak, tetapi saya kalau mau bersaksi terlalu panjang. Tapi satu saja yang sama bersaksi untuk mengakhiri khotbah saya malam hari ini. Begini, kita mau, mungkin saya sudah pernah bersaksi kan? Kita mau ke Amerika. Jadi itu pertama kali ke Amerika. Itu waktu Pak John bilang masing-masing beriman. Saya bilang Tuhan kau minta beriman, diambil gimana? Beriman. Tapi Tuhan ini kalau potong berdoa dengan sungguh-sungguh, lihat Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan. Jadi waktu itu saya mulai masuk kamar pagi, Pak John sudah ke kantor, saya sudah selesaikan semua tugas, saya masuk, saya menyembah, memuji Tuhan. Saya bilang Tuhan yang penting Tuhan BP Amerika ya Tuhan, ada 5 juta Tuhan mesti kirim, itu DP Tuhan kirim di Jakarta. Jadi waktu kita berdoa menyembah Tuhan, terus Tuhan bicara. Tuhan bilang begini, ya dalam tubuh ada di sini, Maluku Rosso ada di Amerika. Juga yang benar, Tuhan, betul. Tuhan bilang pokoknya begitu sudah. Jadi waktu saya selesai doa penyembahan, saya sudah berdoa, saya mau lihat apa yang Tuhan omong itu jadi atau tidak. Saya amin, belum berapa menit
Ada satu pak berdiri di muka pintu rumah kita. Dia bilang, Suselda, masuk dulu. Dia kalau mau bilang orang kaya sonde, artinya pas-pas begitu. Ibu dengar Suselda dan bujang mau ke Amerika, no? Terus beta bilang begini, oh iya, sonde ini beta. Dia bawa 5 juta kasih beta sesuai dengan Tuhan bilang, yang mana beta mesti kirim di Jakarta. Jadi karena sukacita saya, karena apa yang Tuhan omong, saya mau buktikan itu Tuhan omong kok bersuara hati begitu. Langsung beta ke kantor BPD, kita di lantai 3, BPD lantai 2. Pak John di kantor BPD dengan semua pengurus. Kebetulan waktu itu sudah siang panas. Jadi waktu saya ke kantor BPD, saya bilang panas ya. Saya bilang ini bapak-bapak, saya bilang hari terlalu panas. Iya ini hari terlalu panas. Iya makanya beta nih datang di sini bekira din. Padahal 5 juta nih beta jadi kipas. Terus Pak John bilang begini, Pak John kaget kok ada 5 juta. Beta kipas-kipas. Kirim di Jakarta, Tuhan juga siapkan. Yang berikut Tuhan sudah jawab, kita terbang. Tapi saya berdoa di kamar saya bilang begini, Tuhan, ini perjalanan mahal ini om. Jadi Tuhan tolong doa omong di darat atau di udara, Tuhan omong di beta. Dan apa yang beta berdoa, Tuhan jawab. Di pesawat tingkat berapa tuh? Pak John tidur, saya lihat ini bule-bule dong semua pada tidur, kok beta sudah bisa tidur. Tahu Tuhan khotbah kasih beta tentang perempuan Kanaan. Tahu perempuan Kanaan di Alkitab? Khotbah kasih beta itu berbicara tentang kerendahan hati. Lu harus rendah hati. Beta bilang Tuhan terima kasih. Sudah sampai di Amerika, singkat cerita, Pak John siap dan di handicam turun. Beta sendiri di atas, beta masih berdoa. Oh tidak, masih pagi sekali saya sudah duduk di atas permadani. Saya bilang, beta bisa duduk di atas permadani, siapa yang kasih turun beta? Saya bilang begitu. Terus saya karena sudah di atas permadani ya, saya memuji dan menyembah Tuhan. Terus Tuhan bilang, Hilda, ya, aduh Fuen, Hilda diam iya, tak usah memuji dong, diam iya. Terus Tuhan bilang apa? Hilda tanya, Hilda berdiri, tanya apa? Siapakah aku ini? Terus bertanya, siapakah aku ini? Terus Tuhan bilang, engkau ada di sini karena aku. Pokoknya Tuhan ngomong banyak, sampai dengan anak-anak, sampai saya, Pak John, segala macam. Terus saya bilang, Tuhan, beta bisa tahu bahasa Inggris. Buta sama sekali. Jadi Tuhan, tolong supaya ada itu alat yang taruh di telinga dengan khotbah. Maka kalau sone kan mana Tuhan. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu hotel ini. Ada ibu bule, tapi dia bahasa cukup lama di Jakarta, di Surabaya. Dia bilang, ibu saya rela pisah dengan suami saya beberapa jam, beberapa menit, beberapa jam untuk saya translate buat ibu. Saya bilang, aduh, padahal waktu saya berdoa Tuhan akan siapkan. Saudara bisa bayangkan, orang langsung potong buat turun ke bawah masih ada belum masuk ke ruangan kongres. Saya bilang, aduh ibu Lis, saya mau beli kaset ini. Mau beli kaset, beli buku rohani. Tidak lama, ada satu oma tua, dia pakai kursi roda. Dia duduk di sekitar di belakang, di belakang sana. Dia begini, saya lihat ke pendiri, kok saya hitam, dia putih, kok dipakai sapa gitu. Ternyata dia panggil saya. Saya bilang, Ibu Lis, ada satu oma butuh pertolongan. Ini ibu juga hamba Tuhan rendah hati, dia lari, dia bilang, saya tidak perlu tahu, saya perlu itu perempuan di sana. Ibu Lis bilang, dia perlu Ibu Hilda, bilang begitu. Terus saya bilang, Ibu Lis, saya ini beta baru injak tanah Amerika, kok saya kenal dia dari mana? Pokoknya pergi. Dia kasih waktu saya sampai, dikasih keluar di badan dari kursi roda, dia cium saya di polisi, semua penuh sini, dia nangis, saya juga nangis. Terus apa yang dia bicara? Dia bicara seperti apa yang pagi Tuhan bicara buat saya. Persis dia bilang, engkau ada di sini, bla bla bla, segala macam. Dia omong seperti Tuhan bicara buat saya. Nah, sesudah selesai kongres, Pak John bilang begini, engkau tak usah pilih lady.
potong pulang sah, teidoi dan son cukup kirim dia uang sah. Terus saya bilang, aduh, sudah capek-capek sampai Amerika baru son dipilih kita punya anak bagaimana. Jadi kita tidur. Hampir siang ada suara, bukan saya mimpi. Mbak Hilda sebentar jangan keluar dari ini kamar. Ada nanti yang telepon untuk beli tiket. Jadi karena saya cuma keluar di foto-foto tuh, jadi saya bilang Pak John jangan keluar di kamar. Dia bilang kenapa? Pokoknya ada yang mau telepon. Saya pulang, dia bilang, oh ada yang mau beli tiket. Aduh, kita Tuhan menikmati janji Tuhan begitu. Langsung ini orang kasih kita tiket untuk mau kemana saja. Kita pergi dan dia utus satu orang yang model kepada dokter Burus macam barang masih lebih muda atau kekal begitu. Bahwa di auto yang tabuka auto merah, auto sedan yang tabuka open cup semua. Jadi kita naik gitu aduh, ketemu dari kampung baru naikin model auto balap begitu. Orang bawa lagi kita makan yang enak. Di Amerika makan enak, lalu dia bawa kita untuk masuk di buat urut-urut di Cina punya tuh. Jadi kita berjam-jam kita dia pijit kita pun badan, pakai air panas segala macam. Dia bilang ini tujuannya waktu naik pesawat bapak dan ibu tidak capek. Bayangkan orang yang datang bersama kami, mereka terheran-heran. Pak John ini ibu ini kok enak, di Belanda juga gitu, mujizat terjadi. Jadi ini saya mau bersaksi ini untuk menguatkan saudara dan saudara-saudara. Jadi percaya bahwa Yesus punya mujizat masih ada sampai sekarang. Jadi stop mengeluh, bersyukur kepada Tuhan. Yang penting kita mengikuti apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan saya mau kasih ingat, jangan kikir. Kalau kita tabur tidak kikir, kita mau jalan orang sorondoi sini sana sini. Begitu. Jadi jangan kikir. Saya kadang-kadang uang susah ada, tapi kalau orang ini saya kasih, saya bentuk besok kasih besok kedua. Jadi jangan kikir. Oke. Karena orang kikir tidak masuk surga, pelacur tidak masuk surga, orang-orang jahat tidak masuk surga. Sedangkan surga Tuhan sudah siapkan buat kita. Baik, kita semua bangkit berdiri. Yang